Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2102 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami baca, dengarkan, renungkan bersama-sama, meneguhkan iman percaya kami, serta memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Sekali lagi, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini sangat-sangat jelas memberikan informasi kepada kita tentang apa yang menjadi kesenangan Tuhan terhadap umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan senang dengan orang-orang yang pertama takut akan Tuhan. Amin. Tuhan senang kepada orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang menjaga hidupnya supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang model seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara takut akan Tuhan itu bukan berarti kita seperti memberikan tempat Tuhan itu seperti hantu, saudara. Tidak seperti itu. Dengar ini baik-baik. Seandainya saudara dan saya diundang oleh Bapak Presiden, kita kemudian di bawah di tempat ruang tunggu, kita sedang menunggu Bapak Presiden, dan di depan kita ada meja, di mana di meja itu ada air minum, ada penganan ringan, kue-kue di sana, saudara. Saudara, pertanyaan saya, apakah kita langsung buka minum, langsung mengambil jajan yang sudah ada di depan kita di atas meja itu? Saya percaya saudara, kita akan duduk diam dengan sopan santun, menanti tuan rumah, yaitu Bapak Presiden, saudara. Dan saya percaya tidak ada satu orang pun yang berani mengambil makanan ringan yang sudah tersedia di atas meja itu tanpa seizin dari tuan rumah, yaitu Bapak Presiden. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kenapa kita tidak mendahului mengambil atau meminum yang sudah tersedia di atas meja? Bukankah itu juga nanti tuan rumah akan memberikan kita izin untuk makan dan minum yang sudah tersedia di depan kita? Saudara, kenapa kita waktu menunggu tadi tidak langsung makan dan minum itu? Karena kita ada rasa hormat, ada rasa takut. Karena kalau kita mendahului tanpa seizin dari tuan rumah, pasti kita salah karena kita tidak sopan. Jadi rasa hormat, rasa takut itulah yang betul-betul membentengi kita sebelum mendapat izin dari tuan rumah. Kita tidak akan memakan atau minum yang sudah tersedia itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari analogi itu kita dapat menangkap bahwa
rasa takut akan Tuhan itu mirip seperti itu. Saudara, kita menghormati Tuhan sampai kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sopan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena rasa hormat kita kepada Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menghormati Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata begini, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, itu akan menguntungkan kita, karena itu akan mendatangkan hidup. Maka kita akan hidup damai sejahtera. Tapi kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita akan ditimpa malapetaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran itulah yang membuat kita harus hidup dalam takut akan Tuhan, karena kita tahu kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan, kita akan dihukum oleh Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa waktu Adam dan Hawa hidup takut akan Tuhan, kehidupannya penuh dengan damai sejahtera. Dia menikmati semua berkat-berkat. Tapi ketika dia melakukan dosa, artinya dia tidak hidup takut akan Tuhan. Konsekuensi yang harus dia terima adalah dia harus diusir keluar dari Taman Eden itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak lagi hidup takut akan Tuhan, kita akan terbuang. Kita akan mendapatkan malapetaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup takut akan Tuhan. Karena ketika kita hidup takut akan Tuhan, itu akan membawa berkat buat kita. Di saat kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang kalau kita umatnya, anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena kalau kita hidup tidak takut akan Tuhan, akan ada malapetaka yang akan menimpa kita. Kalau saudara hidup takut akan Tuhan, saudara akan mengerem. Di saat saudara dibawa di dalam satu situasi untuk melakukan satu kejahatan, satu pelanggaran, satu dosa saudara, lalu saudara menolak itu, saudara mengerem saudara, bahwa ini tidak benar, ini tidak sesuai dengan kebenaran firman, sehingga saudara menolak mentah-mentah hal-hal yang kompromi dengan dosa. Saudara hidup takut akan Tuhan, saudara akan dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan senang dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menjaga hidupnya kudus, supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang seperti itu. Tuhan senang dengan orang-orang yang menjauhi semua segala kejahatan, pelanggaran, dosa. Tuhan senang dengan orang-orang seperti itu. Saudara, selalu saya katakan, kalau Tuhan sudah senang kepada kita, apa yang saudara dan saya minta, Tuhan pasti berikan. Amin. Haleluya. Yang pertama kita belajar, Tuhan senang dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Siapa mereka? Orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang menghormati Tuhan. Mereka menjaga hidupnya untuk tetap kudus, sehingga mereka tetap berkenan di hadapan Tuhan. Mereka tidak mau kompromi dengan dosa. Yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seorang yang takut akan Tuhan pasti taat pada firman Tuhan. Amin. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan pasti dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, Tuhan senang dengan orang-orang yang memiliki iman dalam dirinya. Saya perhatikan nats kita pada hari ini. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap
berharap kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, saya percaya berharap ini bicara tentang iman. Amin. Saudara, berharap artinya memiliki keinginan dan bayangan agar sesuatu hal bisa terjadi. Berharap bisa dengan hal apa saja. Misalnya, berharap dengan hasil kerja yang kita lakukan, mendapatkan untung yang besar, saudara sudah berharap. Saudara sudah beriman. Amin. Saudara berharap tahun ini saudara mendapat pasangan yang seiman. Tahun ini saudara beriman bersama dengan pasangan saudara. Saudara diberkati dengan seorang anak yang lahir dalam rahim pasangan saudara. Saudara berharap bahwa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan memberkati saudara. Saudara berharap tahun ini saudara bisa punya usaha sendiri dan lain sebagainya. Saudara, saya percaya seorang yang berharap kepada Tuhan ini bicara tentang iman. Artinya, dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Sehingga dia hanya berharap hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan senang pada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Artinya, orang itu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang punya iman kepada Tuhan, dia percaya semua apa yang diharapkan akan dia peroleh, akan Tuhan berikan kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang saudara harapkan saat ini, tahun ini. Saya tidak tahu apa yang saudara harapkan. Saudara, kalau saudara mau mendapatkan apa yang saudara harapkan, saudara harus beriman. Saudara harus percaya, harus mengandalkan Tuhan, menyerahkan semua persoalan pergumulan saudara, pokok-pokok doa saudara kepada Tuhan. Dan saudara imani dan aminkan. Apa yang saudara yakini di dalam Kristus Yesus Tuhan akan saudara peroleh, akan Tuhan berikan kepada saudara. Maka terjadilah menurut imanmu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berharap kepada manusia, seberapa dari kita pernah kecewa karena kita terlalu berharap banyak kepada orang kaya, kepada teman kita, kepada orang tua kita. Saudara, apa yang terjadi kalau kita terlalu berharap kepada manusia? Yang terjadi adalah kekecewaan. Saudara, kalau kita berharap kepada Tuhan, saya percaya kita tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Saya percaya saudara, kalau kita berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kita, maka apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang kita inginkan Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan kepada kita, akan Tuhan berikan buat saudara dan saya. Amin. Saudara berharaplah kepada Tuhan, maka saudara akan melihat apa yang menjadi harapan saudara, Tuhan akan kabulkan. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang dengan orang-orang yang berharap, orang-orang yang memiliki iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Apa yang mereka gumuli, apa yang mereka inginkan. Kalau saudara berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan saudara, Tuhan akan berikan semua apa yang menjadi mimpi-mimpi, apa yang menjadi cita-cita saudara, Tuhan akan berikan kepada saudara. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, Tuhan senang dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan setia. Firman Tuhan ini katakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Haleluya. Tuhan senang kepada orang yang mengasihi Tuhan dan tetap setia, mengikut Tuhan, tetap setia, melayani Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa sih kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Amin. Saudara, jangan membuat Tuhan itu bertepuk sebelah tangan. Saudara, jangan sampai kita
anak-anak Tuhan tidak merespon kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan sudah mengasihi kita dan telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. 2000 tahun yang lalu, Dia mati di atas kayu salib di Bukit Golgota itu untuk membuktikan cintanya, kasih-Nya kepada saudara dan saya. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita, Dia mati untuk kita, supaya saudara dan saya, umat Tuhan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah saatnya saudara membuktikan kasih saudara kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita setia. Bukan hanya mengasihi di awal, tetapi di tengah jalan saudara berubah setia. Di tengah jalan lirik sana sini akhirnya meninggalkan Tuhan. Tuhan mau saudara mengasihi Tuhan dan setia sampai Tuhan datang. Kali kedua Tuhan mendapati saudara dan saya tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan walaupun banyak tantangan, walaupun banyak persoalan, walaupun banyak tekanan. Tapi saudara tetap cinta Tuhan, tetap melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita dengan cinta, dengan kasih kepada Tuhan. Dan tetap setia melakukannya, artinya tetap tekun, tetap konsisten. Sampai Tuhan datang, Tuhan mendapati kita tetap setia ikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang yang tetap setia ikut Tuhan. Walaupun banyak pergumulan, tapi mereka tetap setia. Walaupun mereka harus dianiaya, mereka harus menderita, tapi tetap setia ikut Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang seperti itu. Sebaliknya, mereka yang tidak setia, mereka yang berkhianat, Tuhan tidak senang dengan orang-orang seperti itu. Saudara pastikan saudara tetap mengasihi Tuhan dan tetap setia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia di gereja di mana saudara bertumbuh. Jangan jadi kutu loncat saudara. Jangan lompat sana lompat sini, tetaplah setia. Ikut Tuhan, tetap setia di gereja saudara. Bertumbuh di sana, tetaplah setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan nggak senang dengan orang-orang yang kutu-kutu loncat, saudara. Pindah sana, pindah gereja sini, cari yang tempatnya wah dan sebagainya, saudara. Tuhan nggak senang dengan orang-orang seperti itu. Bicara tentang kesetiaan, ya Tuhan mau saudara setia, berakar dan bertumbuh dan menghasilkan buah di tempat itu, di tempat di mana saudara bergereja, berjemaat. Jangan jadi kutu loncat, saudara. Pohon kalau ditanam, dicabut sana sini, pindah lagi, pindah, lama-lama mati rohaninya, saudara. Biar tetap bertumbuh di tempat itu. Mungkin saudara dipercaya menjadi jemaat di gereja yang kecil, tetaplah setia di sana. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia melayani Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar, Tuhan senang dengan orang-orang yang pertama takut akan Tuhan. Yang kedua, Tuhan senang dengan orang-orang yang berharap, beriman kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan senang dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan tetap tekun, tetap konsisten, tetap setia ikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang seperti itu. Dan pastikan saudara adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, beriman, berharap kepada Tuhan, dan kasih serta setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan.
dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.